Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adikku sahabat APTL yang saya banggakan. Jumpa lagi dengan Bu Rindi, dengan orang yang sama, dengan pakaian yang sama, dengan wajah yang sama. Mudah-mudahan tidak bosan ya. Kita ketemu lagi di video yang kedua, dan nanti ada lagi video yang terakhir, yang ketiga. Ya, mari bersabar, berbesar hati untuk mendengarkan. Mudah-mudahan kita bisa memperoleh manfaat dari video ini. Oke, kalau tadi kita sudah belajar tentang konsep dasar dari APTL, adik-adik sudah dikenalkan dengan asal-usul, apa ya ibaratnya hasbabun nuzulnya, bukan ya. Jadi kayak di mana sih letak APTL kalau dalam ilmu konseling itu, oh ternyata kita masih jadi anaknya paham atau paradigma behaviorisme. Kita ikut payungnya behaviorisme, yang mana behaviorisme itu ada 4 tokoh yang mempelopori. Jadi dimulai dari Ivan Petrovich Pavlov atau Ivan Pavlov, dia melakukan percobaan terhadap anjing yang kemudian menghasilkan sebuah teori yang dikenal dengan classical conditioning. Kemudian yang kedua ada Edward Lee Thorndike atau E.L. Thorndike. Dia menghasilkan teori atau mencetuskan sebuah teori yang dikenal dengan koneksionisme. Kemudian teori itu didapatkan dari percobaannya terhadap kucing. Jadi terkenal dengan trial and error itu ya. Kemudian yang ketiga ada Skinner, B.F. Skinner. Dia melakukan percobaan terhadap tikus yang kemudian menghasilkan hukum, bukan hukum, teori operan conditioning. Dan juga yang terakhir ada Albert Bandura yang terkenal dengan teorinya social learning, belajar dari orang lain gitu. Ada permodelan, di mana permodelan itu ada 4 tahapannya, mulai dari atensi, retensi, reproduksi, sampai dengan motivasi. Nah, ketika kita sudah belajar bersama tentang payung hukum dari APTL, kemudian kita juga belajar tentang prinsip-prinsip belajarnya, bahwa ada hukum yang yang dihasilkan dari eksperimen tokoh-tokoh itu, ada law of readiness, law of exercise, law of effect, dan seterusnya. Itu sekarang kita akan belajar untuk mengaplikasikannya dalam manajemen pengubahan tingkah laku. Nah, seperti yang sudah disinggung sebelumnya, untuk memanajemen dan mengubah tingkah laku itu atau melakukan modifikasi perilaku itu ada 4 tahapannya. Yang pertama adalah memilih dan merekam perilaku. Kemudian yang kedua, setelah dipilih dan direkam, yang kedua adalah merancang strategi pengubahan tingkah laku. Yang ketiga, melaksanakan strategi yang sudah dirancang. Dan yang terakhir adalah mengevaluasi. Tapi pada kesempatan ini kita akan berfokus dulu untuk di langkah yang memilih dan merekam perilaku. Adapun di tahapan selanjutnya 3, 4, dan 5, 2, 3, dan 4 itu nanti akan kita singgung dan bahas lebih lanjut di video yang kedua begitu, agar tidak terlalu panjang. Oke, kita mulai bersama-sama. Bagaimana caranya untuk memilih perilaku itu? Yang pertama adalah kita harus kenali, kita harus ingat baik-baik bahwa pada prinsipnya perilaku yang dipilih itu adalah perilaku yang, masih ingat ya tentunya, pertama spesifik, kemudian yang kedua dapat diamati, dan yang ketiga dapat diukur. Jadi jangan bilang coba perilaku apa yang mau diubah, perilaku nakal. Oh, tidak bisa itu. Atau perilaku malas, Bu, atau perilaku apa ya yang biasanya itu perilaku-perilaku yang sifatnya sangat abstrak. Maksudnya labeling-labeling yang sifatnya sangat abstrak itu tidak dapat kita gunakan sebagai, atau tidak dapat kita sebut sebagai perilaku, karena konsep dari APTL itu ya yang namanya perilaku itu yaitu 3 itu tadi, spesifik, dapat diamati, dan dapat diukur. Jadi kalau misalnya nakal itu perilakunya apa? Misalnya bilang malas itu perilakunya apa? Jadi memang harus betul-betul sampai seoperasional
Kemudian kita lanjutkan. Setelah memilih perilaku satu saja ya, satu yang spesifik dapat diamati dan dapat diukur. Kemudian yang kedua adalah sasaran perilakunya. Ada sasaran akselerasi dan ada sasaran deselerasi. Jadi setelah memilih satu perilaku sasaran tadi yang akan dianalisis dan akan diubah, maka lebih lanjut kita berbicara tentang sasarannya. Sasaran akselerasi itu adalah perilaku itu yang positif, yang adaptif, yang ingin ditingkatkan. Jadi sasaran akselerasi ini adalah perilaku yang ingin ditingkatkan sebagai pengganti perilaku maladaptif. Nah, kalau deselerasi berarti sebaliknya, berarti perilaku yang negatif, yang maladaptif, yang akan dilemahkan, dikurangi, atau dihilangkan. Ya kan pada prinsipnya kan pengubahan itu ada dua ya, seperti yang sudah disinggung di video sebelumnya. Kalau tidak menguatkan berarti ya melemahkan. Lah yang dikuatkan itu berarti yang sasaran akselerasi. Kalau yang dilemahkan berarti sasaran yang deselerasi. Oke, lebih lanjut, deselerasi atau boleh disingkat dengan D itu tidak dimaknai sebagai kebalikan dari akselerasi. Jadi kata kerja yang dipilih untuk mewakili perilaku D itu bukan diawali dengan kata tidak. Jadi misalnya contoh deselerasinya atau perilaku negatifnya adalah memukul. Maka sasaran akselerasinya itu bukan berarti tidak memukul gitu. Nah, maksudnya gimana berarti? Ya carilah perilaku lain yang lebih positif, yang apabila dilakukan, maka perilaku memukulnya itu hilang atau menurun. Jadi kita harus cermati, pada saat ngapain sih si anak itu tidak memukul, misalnya begitu. Contohnya, keliling-keliling kelas ketika guru sedang menjelaskan. Itu kan deselerasi. Itu dikatakan negatif karena mengganggu temannya, mengganggu lingkungan belajar jadi tidak kondusif, kemudian dia juga rugi karena tidak dapat mengikuti penjelasan guru dengan baik, dan seterusnya. Karena deselerasi, maka kita harus cari sasaran akselerasinya. Tapi sasaran akselerasinya itu bukan lantas karena deselerasinya keliling-keliling kelas, maka akselerasinya bukan berarti tidak keliling-keliling kelas. Maka kita harus mencari di mana apa yang harus dia lakukan atau apa yang dia lakukan agar dia tidak keliling-keliling kelas lagi. Oh, ternyata waktu kita mengamati perilakunya, dia itu bisa tidak keliling-keliling ketika dia duduk mengerjakan tugas misalnya. Nah, itu yang ditingkatkan. Artinya, ketika dia berfokus pada tugas yang dilakukan, dia tidak lagi keliling-keliling kelas, begitu. Karena fokus, ya dia keliling-keliling kelas kan karena ada berbagai kemungkinan ya. Yang pertama mungkin cara menjelaskan gurunya memang sedikit monoton dan membosankan, kurang variatif dan seterusnya. Akhirnya dia cari perhatian dengan keliling-keliling, terus jawil-jawil temannya, buat temannya sampai nangis, buat keributan dan seterusnya. Akhirnya yang terjadi diberi label, oh dasar kamu tuh memang troublemaker, kamu tuh memang anak nakal dan seterusnya. Padahal usut punya usut ada alasan dia di balik itu gitu. Jadi sekali lagi untuk melakukan analisis dan pengubahan tingkah laku kita harus spesifik sampai di perilaku yang paling operasional. Nah ternyata ketika dia itu duduk mengerjakan tugas, dia tidak keliling-keliling lagi karena ya dia berfokus pada itu, dia tidak lagi dikatakan gabut gitu ya, perhatiannya sudah teralihkan ke sana, itu kan jauh lebih positif. Gurunya juga senang, teman-temannya juga merasa tenang, dan seterusnya. Lanjut. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk memilih perilaku? Nah, ini ada beberapa pertimbangan ya yang harus dilakukan oleh adik-adik ketika memutuskan memilih perilaku beserta dengan sasaran perilakunya. Jadi dilihat dulu tujuannya. Pengubahan tingkah laku itu kan memiliki tujuan. Oleh karena itu, perlu dipastikan bahwa perilaku yang dipilih sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Jadi, sekali lagi,
APTL itu ndak coba-coba, bukan asal-asalan, semuanya penuh pertimbangan, ada proses analisis yang cermat, semuanya detail sekali, dan seterusnya. Kemudian dilihat potensi perubahannya, perlu dipertimbangkan kemungkinan terjadinya pengubahan tingkah laku. Hal ini erat kaitannya dengan prosedur dan strategi yang direncanakan. Jadi memungkinkan tidak kalau misalnya anak itu diubah dengan strategi tertentu, pas tidak dengan karakteristiknya, seperti itu. Lah ini ada kaitannya dengan relevansi dengan usianya gitu. Jadi kan masing-masing usia itu kan memiliki tahap perkembangan. Jadi ada ibaratnya apa ya, ada karakteristik tersendiri, ada tugas perkembangan yang harus dilalui juga, maka kita tidak bisa asal juga untuk menentukan strategi atau menerapkan prosedurnya gitu. Jangan-jangan strategi yang kita pilih tidak pas dengan usia mereka. Ambil contoh, kalau misalnya kita mau menerapkan reinforcement yang pakai permen misalnya, bagian anak kecil itu mungkin sesuatu hal yang sangat mengesankan dan menyenangkan ya. Jadi kayak mereka masih suka yang manis-manis, kemudian permen adalah sesuatu hal yang luar biasa bagi mereka. Tapi kalau penguatan permen itu diberikan untuk anak-anak usia SMA misalnya, yang mereka mungkin bahkan jatah uang sakunya bisa membeli sebungkus atau berbungkus-bungkus permen yang pak besar dan seterusnya, mungkin itu tidak berhasil lagi karena tidak menimbulkan kesan mendalam bagi si individu yang bersangkutan. Kemudian yang selanjutnya adalah manfaat. Selain menjawab tujuan, pengubahan tingkah laku juga perlu memperhatikan kebermanfaatannya bagi individu yang bersangkutan. Jangan sampai ibaratnya kita memaksakan kehendak gitu ya. Mereka kan tentu juga perlu mengetahui gitu. Kalau misal masih belum memungkinkan karena usianya masih kecil sekali, ya setidaknya lingkungannya yang diajak untuk apa ya, ibaratnya bekerja sama, dijelaskan tujuan dari pengubahan tingkah lakunya apa, kemudian manfaat yang akan diperoleh seperti apa untuk si anak dan juga untuk lingkungan di sekitarnya. Kemudian bagaimana sih kemungkinan terjadinya perubahan itu dan seterusnya. Seperti halnya kalau kita lihat di Neni itu kan, Neni selalu berusaha untuk ada apa ya, ibaratnya komunikasi, koordinasi dengan orang tua sebagai lingkungan terdekat si anak, kemudian dijelaskan nanti kita akan menerapkan strategi tertentu, kemudian caranya bagaimana, tugas dari orang tua seperti apa untuk menterjadikan pengkondisian itu dan seterusnya. Itu contohnya begitu. Lanjut. Nah, kalau tadi sudah dipilihkan perilakunya, jadi jangan lupa. Yang pertama, untuk memilih perilaku itu, adik-adik harus memastikan bahwa perilaku itu yang pertama yang pertama spesifik, yang kedua dapat diamati, dan yang ketiga dapat diukur. Kalau sudah dipastikan tiga itu terpenuhi, maka kita beralih ke sasarannya. Bahwa sasaran perilaku itu ada dua, sasaran akselerasi dan sasaran deselerasi. Akselerasi itu yang positif, yang ingin ditingkatkan untuk menggantikan sasaran deselerasi. Jadi kalau yang deselerasi berarti sebaliknya ya, yang negatif, yang maladaptif, yang tidak diharapkan, dan seterusnya. Ketika sasaran akselerasi itu ditingkatkan, secara otomatis sasaran deselerasi akan menurun atau bahkan hilang sama sekali. Nah, untuk memilih perilaku itu perlu ada 4 pertimbangan, mulai dari tujuannya, kemudian potensi pengubahannya nanti seperti apa, relevansi dengan usia, kemudian yang terakhir kebermanfaatannya. Kalau sudah ada pertimbangan mendalam terkait perilaku yang dipilih, maka sudah dipastikan apa nih yang mau dipilih, perilakunya udah ketemu kan. Sekarang kita fokus ke bagaimana cara merekam perilaku itu. Yang pertama adalah ini sebenarnya kita kembali ke mata kuliah asesmen non-tes ya. Kalau sudah duduk di sini, artinya adik-adik sudah lulus dong mata kuliah asesmen non-tes. Jadi kita ingat kembali bahwa dalam asesmen non-tes itu ada teknik self-report dan teknik other report. Kalau other report itu berarti yang melaporkan adalah orang lain. Nah,
Justru di APTL ini kalau other report dijadikan sebagai teknik utama, yaitu melalui observasi. Karena tadi ya other report itu kan orang lain yang melaporkan, bukan dirinya sendiri. Maka tekniknya adalah observasi, menggunakan instrumen berupa pedoman observasi. Apa saja instrumennya? Ya ada 4 itu pilihannya. Boleh dipilih salah satu atau boleh juga dipilih beberapa sekiranya memang sifatnya adalah saling melengkapi. Jadi ada checklist. Checklist itu yang daftar cek ya, tapi bukan daftar cek masalah, itu berbeda. Kalau checklist itu yang bentuk pernyataannya pilihannya ada 2, iya dan tidak. Kalau perilakunya itu muncul, ya di checklist yang iya. Kalau tidak muncul, di checklist yang tidak tentunya. Kemudian ada skala penilaian. Skala penilaian itu berbeda dengan skala sikap. Kalau skala penilaian itu miliknya other report, salah satu instrumen pedoman observasi. Tapi kalau skala sikap itu masuknya di self report yang kemudian adik-adik kenal dengan biasanya ada skala kejujuran akademik, skala keterbukaan diri, skala apalagi ya misalnya kepercayaan diri dan seterusnya. Tapi kalau skala penilaian itu mirip-mirip dengan checklist, tapi kalau checklist itu kan cuma ada 2, muncul atau tidak muncul. Kalau muncul iya, kalau tidak muncul tidak. Tapi kalau misalnya skala penilaian itu biasanya ada 4 pilihannya. Opsinya biasanya mulai dari sering, kemudian kadang-kadang, jarang, tidak pernah, dan seterusnya itu. Kemudian yang ketiga ada tally. Tally itu ada yang menyebutnya sebagai turus. Jadi itu loh dek yang pakai garis-garis kalau pas lagi pemilu atau lagi pilihan ketua kelas atau lagi ngitung tertentu gitu ya, pakai garis-garis yang 4, kalau 5 diikat, nanti buat lagi, kalau udah 5 diikat lagi. Nah itu namanya tally. Nah yang terakhir ada catatan anekdot. Catatan anekdot itu adalah merekam perilaku yang tipik atau tidak biasanya yang berbeda dengan pada umumnya dilakukan orang. Contohnya, kita kalau mau masuk ruangan itu umumnya, lazimnya, biasanya itu kan lewat pintu. Tapi kalau yang direkam dalam catatan anekdot ini adalah ada anak kok masuk ruangan tapi lewatnya jendela. Nah, itu kan berbeda kan? Itu tipik sekali kan? Sangat berbeda dari biasanya. Begitu. Kemudian itu contoh pertama. Contoh kedua, kalau misal kita mau masuk ke sekolah, misalnya mau masuk kampus, itu kan lewatnya gerbang ya. Biasanya kan ada gerbang utama kan kalau di sekolah itu. Lah si anak yang bersangkutan ini masuk sekolah tapi lewatnya pagar, lompat pagar karena terlambat mungkin dan seterusnya. Itu contoh dari perilaku tipik seperti itu. Karena tipik, karena berbeda, maka kemudian diamati. Nah, karena sudah berbicara tentang cara utama melalui observasi, melalui other report. Nah, sekarang kita berbicara yang self-report. Nah ini, selain teknik other report melalui observasi, merekam tingkah laku itu dapat dilakukan dengan teknik self-report, yaitu caranya dengan wawancara, dengan kuesioner, dan juga menggunakan hasil-hasil tes. Kan kita kan belum berlisensi untuk melaksanakan tes terstandar ya, jadi yang kita lakukan ya hanya menggunakan hasilnya saja. Tapi kalau wawancara, kita bisa mengembangkan pedoman wawancaranya sendiri. Kuesioner juga kita bisa mengembangkan sendiri, dan seterusnya. Jadi, ibaratnya, singkat katanya, kalau yang utama kita melakukan pengamatan, observasi, tapi kalau butuh data lebih lanjut, mungkin untuk konfirmasi ada bagian yang missing, yang mungkin, kan kita kalau mengamati juga ada kalanya mungkin itu ya terlewat gitu, dibuat kedip gitu terus ada bagian yang terlewatkan, maka bisa ditindaklanjuti dengan melakukan wawancara dengan orang tuanya mungkin atau dengan anak yang bersangkutan dan seterusnya. Tapi sebisa mungkin ketika melakukan pengumpulan data itu jangan sampai yang bersangkutan tahu kalau sedang
kumpulkan datanya, sedang dicari informasinya. Agar apa? Agar perilaku yang muncul itu tidak dibuat-buat atau apa adanya, netral seperti itu. Itu ya. Lanjut. Nah, apa yang direkam gitu? Kalau tadi cara utamanya adalah dengan mengobservasi, lalu apa yang diobservasi? Pertanyaan selanjutnya begitu ya. Nah, ini yang diobservasi adalah dimensi perilakunya. Jadi perilaku itu ternyata ada dimensinya. Yang pertama adalah topografi. Topografi itu adalah bentuk tingkah laku yang muncul. Selalu bentuknya itu kata kerja. Nah, ini yang dikatakan perilakunya harus spesifik, dapat diamati, dan dapat diukur. Bentuknya apa? Topografinya apa? Perilakunya. Misalnya, contohnya menangis. Misalnya ya, menangis itu kan sudah spesifik sekali gitu. Sudah dapat diamati, kelihatan kalau dia menangis. Dan juga dapat diukur. Oke, kita sepakati contohnya topografinya adalah menangis. Silahkan nanti adik-adik untuk pengerjaan tugasnya dicari contoh-contoh yang lain, tentu banyak sekali di luar sana. Kemudian yang kedua adalah frekuensi. Frekuensi itu adalah jumlah kemunculan tingkah laku dalam waktu tertentu. Ibaratnya begini, adik-adik ingin mengamati perilakunya si Farah, sebut saja Farah ya. Perilakunya si Farah dalam durasi 12 jam atau 1 hari. Mulai dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Itu ya. Kurun waktunya sepanjang itu. Dari 6 pagi sampai 6 sore artinya selama 12 jam. Nah, frekuensinya itu berapa kali selama 12 jam itu si Farah menangis. Misalnya, pagi-pagi nih jam 6 si Farah udah menangis. Kemudian udah diem. Terus jam 9 dia menangis lagi. Kemudian udah diem. Jam 12 dia menangis lagi. Terus diem. Dan menangis lagi lah, misalnya itu. Jadi selang waktu selama seharian itu dia menangis berapa kali. Itu yang disebut frekuensi. Yang ketiga adalah durasi. Durasi itu berapa lama perilaku terjadi. Jadi menangisnya si Farah itu berapa lama? Misalnya dari jam 6 sampai jam 6.30. Nah, berarti itu durasinya 30 menit. Terus tadi Bu Rindi bilang jam 9 dia nangis lagi. Kebetulan nangisnya kok sama jam 9 sampai 9.30. Ya berarti durasinya si Farah itu nangisnya rata-ratanya adalah 30 menit seperti itu. Kemudian latensi. Nah, ini yang agak susah kalau diperhatikan dengan cermat. Latensi ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk kemunculan tingkah laku. Jadi, tadi Bu Rindi sampaikan, contohnya si Farah menangis jam 6 pagi. Gitu ya. Kemudian dia menangisnya sampai 6.30, artinya durasi 30 menit. Tadi Bu Rindi bilang juga, jam 9 si Farah menangis lagi. Nah, yang disebut latensi itu adalah jeda atau jarak dari menangisnya si Farah yang mulai jam 6 tadi, jam 6 dia nangis nih, catat ya, jam 6 nangis, kemudian dia menangis lagi jam berapa tadi? Jam 9. Nah, itulah yang dimaksud latensi. Waktu yang dibutuhkan kemunculan tingkah laku satu ke tingkah laku selanjutnya. Jam 6 nangis, terus berhenti, jam 9 nangis lagi, berarti itu berapa latensinya? 6, 7, 8, 9, berarti 3 jam. Itu latensinya 3 jam. Contohnya seperti itu. Lanjut, force. Force itu adalah kuat lemahnya perilaku. Sampai kayak gimana sih menangisnya? Seberapa parah sih menangisnya? Nah, itu bahasa sederhananya begitu. Apakah dia menangisnya itu cuman berkaca-kaca saja kok? Atau dia hanya meneteskan air mata saja kok? Atau mungkin dia nangisnya itu sampai menimbulkan suara yang misalnya kayak gitu ya. Atau menangisnya itu sampai terisak-isak, sampai susah ngomong yang sampai yang nah, misalnya kayak gitu, itu kan ada juga ya menangis yang seperti itu. Atau bahkan menangisnya tuh sampai yang meraung-raung, sampai yang sampai yang luar biasa gitu. Ada yang sampai guling-guling misalnya.
Wah, sampai yang wes pokoknya keringatnya sampai keluar semua, wajahnya sampai memerah dan seterusnya. Jadi seberapa kuat perilaku itu, seberapa parah perilaku itu, sampai kayak gimana sih perilakunya, seperti itu. Yang terakhir, dimensi yang keenam itu adalah lokus. Lokus itu adalah tempat di mana perilaku itu muncul. Nah, jadi di mana si Farah menangis? Di eh, di rumahnya siapa? Itu kan masih belum jelas ya, masih sangat eh, oke, maaf ya agak terjeda yang tadi Brindi harus pindah tempat, pindah ruangan. Ya, Brindi lanjutkan. Tadi disampaikan bahwa si Farah ini menangis di rumah. Nah, rumah siapa? Di sebelah mana? Di depan rumah, di belakang rumah, di kamar, di mana? Nah, jadi kalau yang namanya lokus ini semakin spesifik itu semakin bagus. Begitu adik-adik. Jadi misalnya di kamar depan, di ruang tamu, di depan rumah dan seterusnya. Misalnya bilang di kampus gitu. Kampus itu kan luas sekali ya. Misalnya bilangnya di gedung A2 lantai 1 ruang 104 misalnya, atau di depan ruang dosen gedung A2 lantai 1 misalnya, atau di uh, resepsionis dekanat Fakultas Ilmu Pendidikan. Pokoknya semakin spesifik itu semakin bagus. Bilangnya lokusnya di Sekarang gitu misalnya. Wah, Sekarang itu juga luas sekali. Sekarang bagian mana? Misalnya ngomongnya di UNES. UNES juga luas sekali. UNES itu negara yang sangat luas. Itu UNES di bagian yang mana? Misalnya harus. Oke, Bu Rini lanjutkan. Setelah adik-adik melakukan perekaman terhadap perilaku yang terdiri dari 6 dimensi tadi melalui teknik observasi yang utama dan juga bisa didukung dengan teknik yang lain, silahkan adik-adik melakukan analisis. Nah, analisis itu nanti dibedakan menjadi 3. Jadi silahkan ditelaah hasil rekamannya, dilihat A-nya atau antecedennya, yaitu peristiwa atau kejadian yang mendahului perilaku. Apa yang menyebabkan sebuah perilaku itu muncul? Jadi apa yang membuat si Farah menangis, misalnya begitu. Kemudian B-nya, perilaku yang muncul dan dipilih sebagai target atau sasaran pengubahan. Terdiri dari sasaran akselerasi dan sasaran deselerasi. Tadi ya, seperti yang sudah kita singgung. Kalau yang kita temukan adalah menangis, itu berarti kan deselerasinya. Maka kita harus cari saat dimana si Farah itu tidak menangis, begitu. Perilakunya selalu ada 2, ada desel dan juga ada aksel. Kemudian yang ketiga adalah konsekuensi atau konsekuen. Konsekuensi yang didapatkan individu ketika memunculkan perilaku yang dipilih sebagai target atau sasaran. Jadi kalau misalnya si Farah itu menangis, apa yang dia dapatkan dari lingkungan, dan ketika dia melakukan sasaran akselerasi yang sebaliknya, apa yang dia dapatkan juga dari lingkungan. Contohnya seperti itu. Oke, lebih lanjut, ini nanti setelah dianalisis silahkan dituangkan dalam peta perilaku yang ada 6 kolom. Jadi, yang dituangkan di sini itu adalah murni hasil pengamatan adik-adik. Jadi, tidak boleh ada unsur intervensi di dalamnya. Murni benar-benar hasil pengamatan yang dituangkan berdasarkan hasil analisis, ditentukan ABC-nya, baik ABC deselerasi dan juga ABC dari akselerasi. Kalau dilihat, bisa dilihat ini peletakan nomornya tidak berurutan ya, karena yang pertama kali harus adik-adik tuliskan adalah sasaran deselerasi dulu. Apa yang mau diubah dulu? Tentu kan biasanya fokus kita yang kelihatan kan yang negatif dulu kan. Ada hal yang mengganggu dulu, ditulis dulu, menangis. Nah, sasaran akselerasinya silahkan nanti dicari saat dimana dia tidak menangis, itu dia sedang melakukan apa. Gitu. Setelah ketemu 2 hal ini, dianalisis kembali. Ketika dia tadi menangis, si Farah ini menangis, apa yang terjadi? Peristiwa apa yang mendahului? Gitu ya.
Kemudian setelah itu berpindah ke konsekuen. Ketika pada akhirnya si Farah itu menangis, lingkungan bereaksi seperti apa dengan dia atau kepada dia? Itu di kolom yang keempat. Lanjut, berpindah ke kolom yang 5, berganti untuk mencari dan menganalisis sasaran akselerasinya. Gitu. Apa yang terjadi agar si Farah itu tadi, sehingga si Farah itu tadi bisa melakukan sesuatu hal yang lebih positif daripada menangis. Dan ketika dia melakukan itu, lingkungannya bereaksi atau merespon seperti apa. Ini murni hasil pengamatan adik-adik. Seperti itu ya, tanpa ada unsur intervensi apapun. Karena rancangan yang adik-adik lakukan letaknya bukan di sini. Jadi 6 ini sekali lagi murni hasil pengamatan. Nah, ini contohnya. Ini Bu Rindi juga dulu ada tugas untuk menganalisis video Neni 911, tapi dari video yang lama, Bu Rindi ini mengerjakannya mungkin sekitar tahun 2013-an ya, Bu Rindi masih S1. Maka adik-adik Bu Rindi minta untuk menganalisis video yang terbaru, yang Bu Rindi juga cari dari YouTube tentunya. Ya, oke, ini kita bahas bersama contohnya. Yang pertama, kotak yang pertama adalah sasaran deselerasi. Waktu itu Neni diundang di keluarga, ini namanya sudah saya ganti, nama samaran, di keluarga Marta. Jadi perilaku deselerasinya adalah Marta menyakiti adik dengan menendang, memukul, dan mendorong. Nah, ini perilaku deselerasinya. Kemudian setelah Bu Rindi amati, ada saat di mana si Marta itu tidak menyakiti adik dan ibunya, yaitu ketika si Marta itu bisa mengungkapkan secara langsung perasaan sedihnya, rindunya, kesalnya, dan marahnya kepada ibu dan adiknya. Jadi ngomong pakai verbal, bukan pakai tindakan anarkis. Nah, usut punya usut, telisik punya telisik, setelah diselidiki, ketika si Marta memunculkan perilaku deselerasi ini, peristiwa yang mendahului atau kejadian sebelumnya adalah Marta itu sedang merenung, kemudian kelihatan matanya udah mulai berkaca-kaca. Kok malah si adiknya itu godain dengan bilang Marta gendut. Ya sudah, pada akhirnya Marta marah, mukulin membabi buta, mukulin nendang adiknya, dorong dan sebagainya. Kemudian mungkin si adik tidak terima dengan perlakuan si Marta, adiknya balas menyerang Marta, dan ibunya hanya diam saja. Akhirnya wah, rumahnya udah kayak kapal pecah, tidak karu-karuan begitu ya. Nah, sebaliknya ketika si Marta itu bisa menyampaikan perasaan atau emosi negatifnya kepada ibu dan adik, itu ternyata kejadian atau peristiwa yang mendahului adalah Marta membuka dompet almarhum ayahnya dan dia menangis. Kemudian ibunya mendekat dan mengusap rambut Marta. Ya, mungkin dari situ dia merasa bahwa dia tidak sendiri, dia diperhatikan dan seterusnya ya. Maka dia akhirnya mau untuk mengungkapkan sebenarnya dia sedang sedih, mungkin rindu ayahnya, kemudian merasa kesal kalau misal adiknya itu ngatain dia gendut dan seterusnya. Nah, konsekuensinya ketika si Marta itu bisa mengungkapkan perasaan atau emosi negatifnya secara baik-baik, tidak dengan kekerasan, ibu memberikan pujian sambil memeluk, menepuk pundak, dan seterusnya, menyampaikan bahwa ibu bangga, Marta sekarang sudah bisa lebih terbuka, dan seterusnya. Itu contoh peta perilaku dari hasil analisis. Ya. Oh, sudah selesai ternyata. Oke, untuk memilih dan merekam perilaku saya rasa bisa kita cukupkan. Mudah-mudahan sedikit penjelasan dari Bu Rindi itu bisa memberi gambaran kepada adik-adik untuk bagaimana sih caranya nanti ketika adik-adik harus melakukan analisis dan pengubahan tingkah laku itu, bagaimana tadi kalau yang pertama harus
dipilih dulu perilakunya itu harus yang spesifik, dapat diamati dan dapat diukur. Kemudian setelah ada perilaku yang memenuhi syarat itu, ditentukan sasaran akselerasi dan deselerasinya. Kemudian adik-adik juga harus pertimbangkan terkait dengan tujuannya, kebermanfaatannya, potensi pengubahannya, dan juga relevansinya dengan usia mereka sebagai sasaran kita. Kemudian setelah dipilih, sudah selesai, tugas adik-adik adalah merekam perilaku itu. Jadi utamanya bisa dilakukan dengan other report melalui teknik observasi yang bisa dipandu dengan instrumen observasi yang ada 4 itu, bisa dipilih. Ada checklist, ada skala penilaian, ada tally, dan juga catatan anekdot. Tapi kalau itu masih kurang, adik-adik bisa melengkapinya dengan teknik pendukung yang lain, yaitu menggunakan self-report, bisa pakai wawancara, kuesioner, atau hasil-hasil tes. Setelah itu, setelah proses untuk direkam ya, yang direkam adalah 6 dimensi perilaku, mulai dari topografi, durasi, frekuensi, latensi, force, dan juga lokusnya. Kalau 6 dimensi sudah terekam, langkah selanjutnya adalah menganalisis. Cara menganalisisnya adalah ditentukan ABC-nya. A itu adalah antecedent atau peristiwa yang mendahului perilaku atau apa yang terjadi sebelum perilaku itu muncul. Kalau B itu ya perilakunya. Perilaku tentu ada 2 ya, ada akselerasi dan juga ada deselerasi. Kemudian yang C-nya adalah konsekuensi atau konsekuensi apa yang didapatkan apabila mereka memunculkan perilaku deselerasi, dan juga konsekuensi yang didapatkan dari perilaku akselerasinya. Silakan nanti hasil analisisnya dituangkan dalam peta perilaku yang masih berbentuk 6 kolom itu. Jadi murni tanpa ada campur tangan atau intervensi atau tambahan apapun dari kita. Benar-benar yang dituangkan dalam 6 kolom peta perilaku itu adalah hasil pengamatan kita saja, murni, tidak ada unsur apapun, karena ketika kita akan melakukan intervensi itu letaknya bukan di situ, nanti ada kolom selanjutnya. Jadi kalau sudah masuk di bagian ini kan kita masih berbicara yang analisis ya, kalau kita nanti sudah berbicara tentang yang pengubahan, kolomnya akan beranak pinak dari 6 menjadi 12. Jadi sementara 6 dulu itu yang difokuskan. Seperti itu adik-adik semuanya. Mohon maaf bila mungkin Bu Rindi belum bisa memberikan yang terbaik. Terima kasih sekali lagi sudah berkenan untuk mendengarkan dan melihat penjelasan dari Bu Rindi. Mudah-mudahan video ini bisa menjadi salah satu sumber belajar yang membantu adik-adik dalam memahami materi. Tapi lebih dari itu, silakan adik-adik melakukan elaborasi dan mencari sumber-sumber yang lain agar pemahaman adik-adik lebih komprehensif. Sementara di video yang kedua ini Bu Rindi cukupkan. Sampai bertemu di video selanjutnya, yaitu di video yang ketiga tentang merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi strategi pengubahan tingkah laku. Baik adik-adik, Bu Rindi pamit, mohon undur diri. Terima kasih, sampai bertemu di kesempatan yang lain, di kesempatan yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.